Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Ikhwafillah rahimani wa rahmatullah, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kajian kita yang di video 176 ya malam ini, yaitu Sirah Nabawiyah. Dan ini pengajian yang di sini mungkin kalau berurutan setiap pekannya ini yang kedua, kalau dimulai dari hari Ahad. Ya, hari Ahad ini yang pertama di sini. Tapi kita bergeser kadang-kala. Rutinnya sebelumnya setiap hari Ahad. Kita sudah sampai di 513 faidah-faidah, di mana ke belakangnya kita telah membahas tentang dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi, sirriyah, di mana faidah-faidah dikumpulkan oleh Ustadz, diambil dari sebagian faedah disarikan dari Fikih As-Sirah karya Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, ya. Beliau mengambil dari ulama lain. Faedah yang telah kita bicarakan di beberapa video adalah satu, Allah tidaklah membebani hamba di luar kemampuannya, ya. Dalam berdakwah, dalam ibadah, tidak mungkin Allah membebani hambanya, baik Rasul, Nabi, Rasul, ya, atau pengikutnya, sahabat dan lain-lain. Sesuai, sudah ditakar, sudah ditetapkan oleh Allah. Dua, ini sudah dibahas ya. Dua, tidak tergesa-gesa untuk memperoleh hasil. Ya, ini juga sudah dibahas tempat lain atau di sini saya kurang ingat. Artinya dalam kita bekerja, belajar, ya, nggak boleh tergesa-gesa ingin mendapatkan hasil. Orang yang kaya, anak dari seorang kaya, dia tahu bapaknya mewarisi triliunan, dia tidak boleh tergesa-gesa ingin bapaknya meninggal secepatnya. Kalau dia merekayasa bapaknya wafat, maka secara hukum Islam anak ini tidak berhak menerima waris, begitu. Itu contoh qawaid fikih, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Barang siapa tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum datang waktunya, maka ia mendapatkan hukuman dengan tidak mendapatkan, ya, apa yang ia inginkan. Gitu. Itu kaidah kedua. Maka berdakwah juga begitu. Adik-adik berdakwah sabar. 1, 2, sebagaimana Rasul sabar. Ya, 1 orang, istrinya, Abu Bakar, dan seterusnya. Ketiga, kaidah yang ketiga, hukum asal dalam berdakwah adalah dilakukan secara terang-terangan. Ini sirah nabawiyah, ya, bukan sesuatu yang tetap. Begitu Rasulullah setelah 3 tahun Syria terdakwah, setelah itu Rasulullah bebas berdakwah di depan umum, walaupun resikonya dikejar, dibunuh, mau dibunuh, itu sudah takdir, ya, sebagai Rasul, ya, beliau tetap, ya, zahar, berdiri di atas, ya, Bukit Syafa dan menjelaskan
Ya, begitu. Secara makna aku adalah ya yang datang memberi peringatan padamu sekalian bahwa akan ada azab yang menimpamu jika engkau tidak mengikuti ya utusannya. Begitu. Secara makna seperti itu. Artinya Rasulullah mendeklarasikan, mengiklankan, buat iklan, ya, mengumumkan, enggak lagi sembunyi-sembunyi. Itu yang ketiga. Dan ada kaidah yang penting ya untuk anak-anak muda ini penting. Kalau nanti kamu di luar mungkin nggak masuk pondok lagi, ya usahakan kalau bisa ada di lingkungan yang jelas akidah dan manhajnya. Karena banyak di luar sana orang memakai siriatud dakwah, dakwah sembunyi-sembunyi. Yang dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, ya dia berkata, mereka yang menyamakan antara dakwah secara sembunyi-sembunyi di tengah negara Islam saat ini dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi ala Rasulullah SAW selama 3 tahun pertama fase dakwah sama sekali tidaklah membangun klaim mereka di atas dalil. Ya, oleh sebab itu orang-orang yang terjerat haroki aneh dakwahnya. Ada yang masuk hutan, ada yang diikat matanya masuk hutan, baru dilepas, baru dakwah. Ya, nggak ada lagi seperti itu, tidak boleh seperti itu. Ada yang masuk mobil, gelap mobilnya masuk ke gedung, masuk lagi, baru turun. Dan ini laki-laki perempuan gitu kan. Ya sekarang mungkin masih ada jamaah-jamaah seperti ini. Mereka bilang ini Syria rahasia. Ya, nggak boleh di tempat umum seperti masjid seperti ini. Dakwah kita sekarang sudah tidak boleh gitu. Karena apa? Hukum asal dalam berdakwah adalah dilakukan secara terang-terangan. Ya. Oleh sebab itu dakwah secara terang-terangan tidak boleh mengkritik pemerintah di mimbar-mimbar. Ya, begitu. Memprovokasi untuk demo itu nggak boleh. Itu dakwah khawarij. Walaupun orangnya bukan langsung khawarij, itu dakwahnya, cara berdakwahnya adalah cara dakwah khawarij. Tapi nggak langsung kita bilang ini orang-orang khawarij, jangan, berat hukuman itu, biar ulama saja yang menghukumi itu. Walaupun kita dikafirkan sebagaimana Syekh Ali Hasan Al-Halabi ditanya waktu daurah di Malang atau Batu, Syekh ada kelompok di Indonesia dia mengkafirkan orang nggak baiat di kelompok tersebut. Ya Syekh menjawab dengan ya satu, ini bukan matematik. Ya kalau dia 4 tambah 4 8, bukan begitu. Walaupun mereka mengkafirkan, kita tidak boleh mengkafirkan balik mereka. Kita doakan biar mereka dapat hidayah. Ya kecuali nyata-nyata benar, ya kafir bawahan orang yang sudah jelas kekafirannya menyembah sesuatu yang memang bisa murtad ya. Mereka kena samar atau subuhat khawarij, orang melakukan dosa besar itu kafir. Kita tidak boleh. Kalau kita dikafirkan ya kita nggak boleh mengkafirkan balik. Gitu. Itu nasihat saya yang saya masih ingat di Batu. Keempat, halaman 515. Aturan kasta dalam Islam hanyalah sebagaimana difirmankan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ini semua sudah oleh Ustadz digambarkan. Kasta tahu kan? Kasta tahu nggak? Dakwah tingkatan manusia diukur dari warna kulit, bahasa, ekonomi, terus turunan Arya, turunan tinggi, ya, terus turunan rendah. Kasta dibawa oleh agama Hindu Buddha. Di Indonesia dulu ada, tapi lama-lama begitu Islam masuk, Islam tidak mengenal kasta. Yang Islam kenalkan kasta berbentuk robani. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia ya di antara kamu adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Jelas, baik dia budak atau bekas budak atau berkulit hitam atau berkulit putih, tidak ada urusan. Ya, yang dekat dengan Allah dan bertakwa kepada Allah. Yang paling mulia di sisi kita, di sisi Allah adalah yang paling mulia di antara kita.
tidak karena harta, kulit, ya, bahasa, dan bentuk postur tubuh. Bahkan kasta di India tuh dikritiki oleh mereka sendiri. Ya, kasta ini dikritiki. Akhirnya tahun 1947 pemerintah sekuler India yang tidak berdasar agama menghapus, cuman susah, sudah mendarah daging. Dan waktu Kristen, apakah ada kasta di Kristen? Ini tulisan orang Kristen. Ada. Seorang pendeta menulis bahwa di Kristen ada kasta. Bentuknya apa? Buktinya apa? Orang Afrika yang didakwahin terus dia masuk Kristen, sampai sekarang di Amerika black ya, Negro, mereka nggak mau dipanggil Negro. Orang Afrika diculik, makanya terkenal dulu buku kecil saya baca waktu SD namanya Uncle Tom. Ya, diterjemahkan ke Indonesia Balai Pustaka. Saya baca sampai nangis. Seorang budak diculik dari Afrika dibawa ke Amerika. Dia ingin merdeka. Nah ini. Jadi yang kulit hitam selain orang Indian itu asli. Dibunuhin ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan. Ya, penemu Amerika bukan orang putih. Benua Amerika sudah ada penduduknya. Benua Australia sudah ada penduduknya. Ini kulit putih datang menjajah. Dia ingin menjajah Indonesia, tapi alhamdulillah Indonesia Allah lindungi. Akhirnya kita usir. Allah yang mengusir mereka dengan cara Allah. Kalau enggak ya kita juga dijajah juga sekarang. Ya begitu. Dan di suku Hindu itu ada bangsa Dalit yang berarti remuk atau tindas. Yang nggak boleh disentuh, dia nggak boleh nyentuh kasta yang tinggi, namanya Dalit. Artinya remuk dan tertindas, ya gitu. Nah, ini sudah mulai dihapus, tapi susah, sudah mendarah daging di sana. Di Indonesia alhamdulillah, ya nggak ada itu. Nah di Kristen, buktinya orang India yang masuk Kristen itu nggak bisa duduk di samping orang kulit putih. Walaupun satu gereja mereka di belakang, di pojok-pojok, atau bikin gereja sendiri khusus kulit hitam. Itu Kristen tuh. Dan mereka ada gereja Yunani, gereja Rusia, gereja begitu. Selain bahasa mereka juga susah berbaur. Ya. Jadi aturan kasta tidak ada dan dihapus. Ini yang membuat mudahnya masuk Islam. Ya, orang-orang senang masuk Islam. Dan diperbudakan, dibebaskan. Aristo, seorang filosof, menyatakan budak itu setengah manusia, bukan manusia. Dia kalau mati nggak kekal di neraka, kalau nggak kekal di surga, dia anggap hewan. Itu Aristo, orang pinternya Yunani, memandang budak seperti itu. Ya, banyak lagi teori-teori tentang itu. Yang kelima. Barang siapa yang ingin menjadi dai, maka hendaknya ia mempelajari sirah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah ini penting. Adik-adik, ya dai itu bukan harus spesialis kursus ya, kalau bisa bagus alhamdulillah. Dari SD, SMP, SMA menjurus ke agama, terus S1-nya agama, silahkan. Tapi dai yang kita maksud di sini siapa saja mempersiapkan dirinya menjadi dai. Ya, nggak harus jadi dai kondang. Ya, dai kondang tahu, ada dai 1.000 sejuta umat. Bukan itu, bukan yang terkenal di medsos. Bukan, dai itu bisa antum seorang dokter, antum seorang insinyur, antum seorang kepala desa, tapi mempunyai jiwa dai, mengajak orang dari kegelapan syirik kepada tauhid, mengajak orang dari kegelapan bid'ah kepada sunnah. Ya begitu. Kadang-kadang satu orang seumur hidup cuma satu orang, ya nggak apa-apa. Orang ada nabi nanti dalam satu hadis banyak di kitab tauhid ada seorang nabi nggak ada pengikutnya. Ya, ada seorang nabi cuma satu pengikutnya. Ya, yang paling banyak Rasulullah hampir terkecoh. Itu banyak sekali pengikutnya. Apakah itu aku? Bukan, itu pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, setelah itu baru pengikut Nabi Muhammad SAW. Banyak.
Ya, Nabi kita termasuk Rasul yang mempunyai pengikut yang banyak yang masuk surga gitu. Nah kalau antum jadi dai pengikutnya cuma 10 orang, tapi tekun belajar tauhid, sunnah, Quran, tafsir, harus nggak apa-apa sampai mati ya nggak apa-apa sampai mati. Begitu. Ya. Dan hendaklah yang ingin menjadi dai mempelajari sifat dai yang ya, fenomenal, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Satu, beliau pertama yang sholat bersama Nabi selain Ali dan Khadijah. Ibnu Abbas pernah melihat, aku melihat si kafir Abbas, Al-Abbas bukan Ibnu Abbas, Al-Abbas. Abbas pernah melihat ya Rasulullah salat bersama Khadijah bersama Ali. Terus Abu Thalib melihat Rasulullah salat bersama Ali, gitu. Tauhid tidak kelihatan sampai Rasulullah sholat baru ditanya, itu ngapain tuh? Ada saudagar datang ke Mekah jumpa Al-Abbas, lalu lagi duduk-duduk dilihat Rasulullah lagi sholat bersama Khadijah bersama Ali. Jadi sholat ini penting dalam keadaan Syria itu dakwah, sholat ya dikerjakan sudah mulai ditampakkan karena Isra Mi'raj. Naiknya Nabi dan perintah salat itu 10 tahun setelah kenabian. Jadi masih di Mekah. Kan ke Mekah hijrah Nabi 14 atau 13 setelah kenabian. Ya. Isra Mi'raj 10 tahun setelah kenabian. Jadi masih ada 3 atau 4 tahun Rasulullah udah sholat di situ dengan sholat yang sekarang ini. Ruku, sujud gitu. Kalau kisah Abu Jahal ingin nginjak kepala Nabi, ya itu antara dua, apakah Nabi sujud doang, apa Abu Jahal sudah berada di tahun ke Nabi setelah menerima perintah sholat. Saya belum dapatkan itu. Artinya waktu Nabi sholat nggak diapa-apain, ya belum di ini. Setelah didakwahkan baru, ya. Begitu. 6. Ya jadi pelajari itu sifat atau karakter Abu Bakar Siddiq yang yang benar-benar berdakwah. Ya. Yang orang-orang mengagumi kedekatan sebelum masuk Islam apalagi setelah masuk Islam, ya, begitu. Di sini ada hadis Bukhari nomor 3660, saya kutipkan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa ya khamsatu ya abudin wa amratan wa Abu Bakar. Aku melihat, ini kesaksian Ammar bin Yasir yang disiksa juga. Ya dia mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW pada awal dakwah beliau hanya bersama 5 orang budak. 2 orang wanita dan Abu Bakar. Jadi masih hitungan jari, bukan sekarang 1 miliar, bukan. Kita yang di segini banyak aja dakwah masih takut. Masa depan saya apa ya, belajar di sini di pondok? Apa ya masa depan saya? Masa depan kamu yang pasti itu mati. Ya kan? Mau jadi dokter dulu baru mati. Ya, ada yang baru 1 tahun jadi dokter mati. Ada nggak jadi dokter juga mati. Ada baru daftar mau jadi dokter mati juga. Nah, masa depan kamu yakinkan. Ya, kita baru kehilangan seorang tokoh dai di Gresik, Syekh Aunur Rafiq, ya rahimahullah. Dalam usia 73 tahun kalau nggak salah. Usia yang setelah melebihi Nabi 10 tahun, Nabi 63. Ya, begitu. Kalau salah mati udah pasti itu masa depan kamu. Setelah mati di mana? Di surga apa di neraka? Itu lagi tuh yang paling penting itu. Kalau di dunianya sekedarnya aja. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa nasib kamu di dunia. Jadi jangan ibadah terus, nuntut ilmu terus, ya sampai lupa nyari nafkah, sampai lupa ngurus diri, ya nggak boleh juga. Jangan lupakan dunia kamu, begitu.
Bukan nyari di Allah nggak perintahkan kita nyari dunia, tapi jangan lupa akhirat kamu. Bukan begitu. Banyakan kan kita gitu. Orang tua kita ya cari yang halal ya, jangan lupa sholat. Sholat, jangan lupa cari nafkah begitu. Kamu nasihatin kalau nanti nikah punya anak, ya punya istri, sholat, sembah Allah, jangan lupa ya cari nafkah. Gitu. Kalau dulu kan gitu. Merantau ya jangan suka sholat ya. Merantau nyari apa? Nyari kerjaan, nyari nafkah. Jangan lupa sholatnya. Sholat asal jangan lupa doang. Jangan. Kamu kemana? Merantau untuk apa? Untuk biar bisa beribadah. Ya, jangan lupa nyari nafkah. Sholat yang benar, ibadah, dakwah, nuntut ilmu begitu. Harus dirubah mindset kita. Mindset tahu, pola berpikir. Ya, kita satu. Ayatnya jelas, kamu hafal. Anak TK kemarin saya ngisi di TK. Alhamdulillah, kita diciptakan untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna langsung salah-salah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Langsung artinya sama-sama juga. Seumur gitu saya belum tahu apa-apa itu. Ya, sekarang anak-anak TK alhamdulillah. Doa masuk toilet, doa bangun tidur. Ya ini TK-TK yang alhamdulillah ya Ibnu Umar punya TK seperti itu. Ya Ustaz ngajar kadang-kadang sebulan 2 kali TK sirah Nabi juga, cuman nggak cara materi, cara cerita. Ya, dan alhamdulillah itu udah bekal. Ibu-ibu guru TK itu berpahala, apalagi ngajarin Al-Fatihah. Kalau anak ini umurnya 73 tahun seperti Syekh Aun, dan dia amalkan ilmu Al-Fatihah yang dapat dari ibu-ibu TK ini, Masya Allah, pahalanya besar. Ya, jadi jangan merendahkan syariat Islam, ya, syiar-syiar Islam, ajaran Islam. Dan guru-guru kamu berpahala di sini, ngajarin kamu Quran, hadis, doa, akhlak. Nah, kamu amalkan, setiap kamu amalkan, mereka dapat pahala. Bukan guru-guru saja. Ya, pengurus, pemasak, security, pembersih, semua dapat pahala. Karena apa? Ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya. Dalam ayat ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin di bab 21, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, ini bakal apa yang insya Allah Ustaz akan sampaikan di kajian para guru dan santri, ya begitu. Para guru dan staf insya Allah untuk memotivasi. Ya, boleh jadi kamu guru matematik, tapi kamu ngajar di pondok yang orientasinya mencetak generasi robbani, soleh-solehah, masuk bagian itu. Tukang masak masuk bagian itu. Sebagaimana seorang daftar, dia IT, terus dia kerja di bank, masuk bagian bank itu, ribawi. Oh saya security-nya doang kok, ya sama security-nya juga. Ulama berfatwa seperti itu. Ya, hindari. Ya, dan kebaikan juga gitu. Saya cuma security-nya doang, saya cuma bersihin toilet. Di mana? Di sekolah Islam yang mengajarkan Quran Sunnah, mengajak anaknya soleh-soleh dan masuk bagian dapat pahala. Karena kalau nggak ada orang yang jagain mobil, jagain membersihkan, guru-guru Quran terganggu, toiletnya kotor, mobilnya nggak dijaga, masak nggak ada masakin, masak dulu baru ngajar, habis waktunya dimasak. Karena dia membantu, maka itu masuk bagian dari ya ta'awun. Nah, ini kaidah besar ini, ya begitu. Nah, ini akan saya ceramahkan nanti di hari Jumat insyaallah. Ada fatwa, ada pertanyaan di Islam question and answer. Soal wal jawab. Syekh Munajjid menyatakan ada pertanyaan, apakah kami dokter, perawat, pekerja di rumah sakit, apakah kami dapat pahala mengunjungi orang sakit? Jawabannya panjang, ya ini secara ringkas saja. Ya, ada ulama Sulaiman Al-Ashqar dikutip, semua bagian itu tergantung niatnya. Kalau dia cuma kerja nyari duit, selesai dapat itu. Tapi kalau dia kerja jadi dokter, dia niatkan mengunjungi, kan dokter ada dokter kunjungan, ada dokter IG, dokter umum. Dia tiap datang mengunjungi pasien sekalian mengamalkan
ya hadis-hadis mengunjungi orang sakit, ya sebagaimana hadis qudsi kalau nggak salah, ya, aku sakit engkau tidak mengunjungi, itu ada ya, banyak itu nanti hadis-hadis gitu. Dia masuk kerja juga dapat gaji juga dan dia dapat pahala. Sebagaimana Abu Bakar ditanya, ini kita lagi masa Abu Bakar nih. Siapa yang puasa? Saya. Jadi boleh ya kalau Ustaz nanya, antum nggak usah, takut riak. Jangan, diperlukan informasi itu untuk yang lain, memotivasi yang lain. Ya, siapa yang kemarin khatam 5 kali, nunjuk. Ada masuk riak, hebat lo engkau. Setan lawan, itu namanya. Kita kan lagi perang lawan setan. Agar amalan kamu beramal bukan untuk tunjukin orang, tapi kalau udah ustadz ya, kayak Nabi nanya, siapa yang ziarah orang sakit? Saya. Siapa yang masih makan orang sakit? Saya. Begitu Abu Bakar nunjuk terus, yang lain diam. Ya. Apakah Abu Bakar ya? Tidak. Rasulullah kalau Abu Bakar ya dia tahu siapa Abu Bakar. Bukan Rasulullah tahu hatinya, sudah karakternya Abu Bakar tuh siddiq, jujur, hatinya sama lisannya dan sama gerakannya. Bukan pencitraan. Nah kamu kalau ditanya Ustaz gitu nggak apa-apa. Ya. Ada Rasulullah dalam kitab Tauhid. Siapa yang semalam melihat bulan, maksudnya semalam melihat bintang atau apa, maksud salat malam. Ada sahabat angkat tangan tapi dia bukan aku malam bangun ya Rasul, tapi bukan sholat malam, maksudnya dia ada gangguan matanya atau apa. Boleh, yang penting bangun malam siapa? Maksudnya tahajud. Ya, begitu. Banyak tanya jawab seperti itu. Dan Abu Bakar, ya barang siapa yang ingin menjadi dai maka hendaknya ia mempelajari sirah Abu Bakar. Ini Masya Allah sahabat besar ini. Hartanya seluruhnya. Umar radhiyallahu anhu mau ngamalin ayat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, kalah, nyerah. Aku nggak pernah bisa. Sejak itu aku tidak pernah bisa menyaingi Abu Bakar dalam kebaikan. Dan adik-adik boleh fastabiqul khairat. Dia udah hafal 3 juz. Saya insya Allah nyusul sekurang orang yang sama dia. Boleh. Dia baik sekali sama ustadz. Saya pengen seperti itu juga. Boleh. Ya. Lomba-lomba kebaikan. Apakah baik dengan ustadz itu kebaikan? Kebaikan. Ya, jangan dibully yang baik. Kamu ngejilat nih. Nih mata-matanya ustadz nih, hati-hati. Hati-hati. Ada yang begitu? Ada nggak ada kan di sini? Dekat mau ustadz tuh mata-matanya tuh penjilat itu. Ini kata-kata bisikan syaitan. Jika orang yang tadi dekat sama ustadz gara-gara digitukan dia mundur, dia udah nggak mau lagi dekat sama Ustadz, itu dosanya antum tanggung seumur hidup loh. Hati-hati. Kalau karirnya jadi malas belajar karena setiap dekat Ustadz dibully, hati-hati. Ya, hati-hati, itu antum jadi syaitan berbentuk manusia, berbentuk santri. Ya, setan ini banyak bentuknya. Ada yang kayak santri, ada yang kayak kiai. Maksudnya melecehkan muridnya 50 orang. Na'udzubillah. Siapa saja bisa jadi setan termasuk yang duduk ini. Ya, begitu. Dan pelajari lagi sendiri nanti kalau punya buku tentang Abu Bakar, setelah punya sirah Nabi, Rahiqul Maktum, Barakuri, ya rahimahullah, punya buku Abu Bakar, silahkan cari. Ya sejarahnya, jangan susunan Haikal. Saya nggak anjurkan karena dia terpengaruh orientalis, tidak mempercayai beberapa hadis, termasuk hadis yang dibelah dadanya Nabi Muhammad SAW. Tapi itu masih banyak lagi yang mungkin. Dan itu terjemahkan tebal-tebal. Abu Bakar, Umar, Utsman. Beliau rajin, beliau penulis. Ya, begitu. Dan dalam antum membacanya dengan hati, bukan sekedar lewat gitu saja. Apa yang dari 1 lembar, apa yang saya bisa amalkan, catat, ya, catat, tulis benar-benar, ya, ikat
ilmu dengan mencatatnya, walaupun sederhana catatannya, di pinggirnya boleh, ya begitu. Bahkan Abu Bakar sempat menyetop bantuannya kepada orang yang saudaranya yang terkena fitnah, ya, berita dusta, ya, hadisul ifk, kebohongan tentang Aisyah berzina, banyak yang percaya, ya, kisahnya di surat An-Nur ini kalau nggak salah, ya, sampai ada orang yang biasa disantuni terkena fitnah bahwa Aisyah, ya, serong dengan sahabat. Ini berita yang sangat digemari, dicintai oleh kaum munafik. Abdullah bin Salul kalau nggak salah. Ya. Mereka menggoreng ini. Lihat tuh. Mereka sudah tidak bisa menyerang Nabi dari sisi wahyu, dari sisi mukjizat dan lain-lain. Dari pihak keluarga. Aisyah pernah ikut ekspedisi, ya. Terus istirahat, ya, karena Aisyah itu badannya ringan. Jadi Rasulullah berangkat, Aisyah tidak di ontanya itu kayak ada kubahnya, ya, karena Aisyah pada saat itu masih ringan badannya. Jadi begitu Rasulullah perintahkan berangkat, Aisyah lagi nyari kalungnya yang hilang, ya, di padang pasir. Lalu berangkatlah, ketinggalanlah Rasulullah. Ada seorang sahabat ketiduran, dia juga ketinggalan. Dilihat ada wanita, dilihat mirip-mirip Aisyah. Ya, itukah ibunda kami, Ummul Mukminin? Ya, langsung nunduk mendekati, ngasih onta. Aisyah naik, dia nunduk terus bawa sampai jumpa Nabi. Tidak ada pembicaraan lain-lain, begitu takzimnya seorang anak kepada ibunya. Ibunda Aisyah muda, cantik. Ya, tapi ibunda, ibu kita, ibunya orang-orang beriman. Kalau antum merasa orang beriman, ya Aisyah itu ibunda kita yang kita sayangi. Bahkan sempat Syekh Bimba sedang kajian mungkin syarah, ya, Bukhari atau salah satu syarah, begitu menyentuh mungkin tafsir An-Nur, begitu membicarakan Aisyah nangis sampai berhenti kajiannya. Karena cintanya Syekh Bimba kepada istri-istri Nabi, ibundanya. Begitu. Kok tega-teganya, ya, istri seorang nabi, ya, dituduh berzina. Dan Syiah senang sekali dan sampai sekarang melaknat Aisyah gara-gara ini salah satunya. Ya, mereka orang-orang buruk lisan, ya, buruk akhlak, buruk akidah dan manhaj. Ya, semoga Allah kasih hidayah pada mereka, hidayah yang benar. Jadi itu panjang ceritanya anaknya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Aisyah bintu Abu Bakar, kesayangan Nabi bagi seorang perempuan dan kesayangan Nabi bagi seorang laki, bapaknya. Yang Rasulullah cintai bapaknya dari seluruh laki-laki. Dan perempuan dari seluruh perempuan anaknya. Ya, begitu. Keenam, di antara fikih dalam berdakwah adalah bertahap. Sesuatu ada bertahap, sesuatu itu bertahap. Antum baru lahir dijejelin, apa itu, cilok, meninggal antum. Ya kan? Bertahap dari ASI, habis ASI, bubur, nasi tip, baru sudah agak gede makan cireng, cilok, semua depan dimakan semua. Bakso lagi, ya kan? Begitu, makan bertahap, dakwah pun bertahap. Jangan pulang kampung hafal kaidah nahwu shorof. Ada ibu-ibu petani langsung diajarin nahwu shorof. Pingsan itu ibu-ibu. Ini makanan apa nahwu shorof katanya. Antum ibu salat sudah tahu Bu? Oh iya tahu, berapa kali sehari? 5, begitu. Sahur tauhid, ibu tahu, ya tahu Allah di mana? Di mana-mana. Nah, bukan Allah di atas langit, Bu. Begitu. Yang paling penting itu. Setelah itu tauhid, ya, Ibu, kita nggak boleh menyembah batu, gunung, laut, begitu. Ya, dakwah itu nggak harus pakai dalil langsung. Dalil yang antum pahami diterjemahkan, jangan menyimpang, dibahasakan manusia. Ibunya buta huruf, ya.
Ibunya jarang nggak pernah baca buku, petani, maka pakai jiwa mereka gitu. Ya, itu bertahap. Pertama yang paling penting ada tauhid. Tauhidullah. Kali aja dia sholat 20 30 tahun. Ya, mungkin 70 tahun. Antum dakwain tauhid benar. Pulangnya meninggal karena kecapean mungkin dakwah antum. Sejam 3 jam kayak daurah gitu. Ya jangan daurah, mungkin ketemu lagi masak, dia lagi nyabut rumput deketi. Ya tauhid, ya jangan menyembah. Ya, ini yang punya sawah ini Allah begitu. Ya, habis gitu meninggal sudah dia dapat tauhid dari antum, yaitu jadikan hujah di hadapan Allah bahwa ada anak kecil, anak muda, fulan bin fulan mendakwahkanku tauhid ya Allah. Alhamdulillah. Ya mungkin antum nggak tahu, antum habis itu lupa main bola dan lain-lain. Ya. Jadi bertahap dan pakai bahasa manusia yang kita dakwah, mad'unya. Ya, bertahap. Pertama adalah tauhid. Di sini pada awal masa kenabian Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, kalau di sini metodenya sembunyi-sembunyi itu sudah lewat, nggak boleh lagi sembunyi-sembunyi. Kecuali antum yakin di daerah antum, kalau antum dakwah tauhid di penjara langsung digebukin ya boleh sembunyi-sembunyi, ya, atau dicap apa, diusir, gitu. Dalam hal ini para dai dalam berdakwah dimanapun dan kapanpun yaitu bertahap dan tidak tergesa-gesa. Hendaknya ia tidak memulai dakwahnya kecuali setelah membuat riset atau perencanaan secara matang. Jadi adik-adik boleh, ini bahasanya tinggi nih, riset, perencanaan. Ya, artinya lihat situasinya, bahasanya apa ini. Kalau boleh pendekatan sosial, misalkan bagi-bagi sembako, kalau antum orang kaya sebelum dakwah boleh. Riset, oh ini orang senangnya ini, nggak apa-apa. Ya, approaching, ya, soft approach, pendekatan yang lunak, yang halus. Nggak langsung berdiri di mimbar. Ya, di pasar dengan mencontohkan akhlak, ya. Metode dakwah secara sembunyi-sembunyi ini bisa ya memakan waktu yang lama dan bisa juga sebentar, tergantung dengan kondisi atau situasi lingkungan dan orang-orang yang didakwahinya. Metode ini sangat menentukan sekali karena menjadi sebab-sebab keberhasilan bagi dai dalam berdakwah. Gitu. Pondasi itu harus kuat karena pondasi itu pijakan. Seperti rumah ini ada pondasinya, nggak main bangun tiang dan lain-lain. Tiang ini bagian image ini. Tiang ini setelah pondasi tiang, baru tembok, baru atap, bangunan Islam. Ya, pilih kata-kata yang tepat, yang mudah dicerna, riset apa penduduk ini, tempat kampung antum ini. Biasanya apa ya bahasanya yang paling tepat, paling enak didengar tuh. Boleh. Habiskan waktu, jangan langsung. Ya, karena riset tuh ilmu alat untuk mengetahui sifat mad'u kita. Paham nggak? Ya, kalau teman sekolah kita udah kenal. Oh, bahasanya ini nih enaknya sama teman sekolah. Ya, kalau petani ini, nelayan ini begitu. 7. Berdakwah dengan hati-hati dan waspada. Di antara faktor keberhasilan dakwah secara sembunyi-sembunyi dengan segala ketegangan situasinya. Ini adalah selalu situasinya ini adalah selalu bersikap hati-hati dan waspada. Rasulullah SAW menjadikan metode ini sebagai metode dasar dalam tahap ini. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW memilih rumah Arqam bin Al-Arqam sebagai tempat dakwah beliau kepada kaum muslimin. Hati-hati ya kalau daerah yang enggak kondusif, enggak aman. Oh kajian ini, kajian tauhid ini menyimpang nih, gerbek, enggak boleh kayak gitu. Ya sudah, ngaji pertama di masjid. Kalau enggak diizinkan, boleh enggak kami ngaji di rumah? Enggak boleh. Ya udah, sendiri-sendiri aja ngobrol, begitu. Tapi insya Allah di Indonesia nggak ada kayak gitu. Kalaupun ada kita laporkan ke kepala desa, buka kitab kita, Pak saya mengajar ini, boleh nggak? Gitu, ya.
8 dan 9 nanti kita bacakan setelah azan Isya insyaallah sampai selesai kalau bisa. Di jam saya baru 39 menit. Artinya kita punya waktu 20 menit lagi. Ditambah azan. Silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah.
pada poin yang ke-8, faedah yang ke-8, yaitu menjaga nyawa manusia secara umum dan menjaga nyawa kaum muslimin secara khusus. Ini semua saya bahas sudah di video yang lalu, tapi secara singkat karena di depan anak-anak SD sambil upacara ya. Jadi singkat sekali. Nah, sebab itu saya ulang di sini. Pada fase ini sangat memungkinkan bagi Rasulullah SAW untuk menjadikan dakwanya secara terang-terangan. Akan tapi beliau sangat memahami, yaitu halaman 516. Ya. Akan tapi beliau SAW sangat memahami dari konsekuensi itu semua bagi kaum muslimin. Kemungkinan kaum musyrikin akan membinasakan kaum muslimin di awal kali mereka berdakwah. Artinya jika Rasulullah langsung berdakwah terang-terangan, itu membahayakan jiwa kaum muslimin khususnya, atau seluruh manusia yang kafir dan yang Islam. Ya begitu. Oleh karenanya Rasulullah SAW sangat menghindari terjadinya peperangan dengan kaum musyrikin pada masa ini. Juga terdapat alasan lain. Rasulullah SAW enggan untuk berperang karena beberapa hal. Jadi peperangan itu bukan solusi yang paling baik, karena dia akan menumpahkan darah dua belah pihak. Ya, ayah bisa kehilangan anaknya, atau anak bisa kehilangan ayahnya, seorang istri bisa kehilangan suaminya, seorang anak bisa kehilangan semuanya. Maka dihindari itu, kecuali memang mendesak. Ya, dan Rasulullah membuktikan dakwahnya itu. Padahal sudah banyak yang disiksa. Ya, Ammar bin Yasir, keluarganya, ya, ibunya disiksa. Siksanya kejam sekali. Ya, diteriska, dijemur Bilal dan lain-lain. Ibunya Sumayyah kalau salah ditusuk kemaluannya dengan benda tombak kalau nggak salah oleh tuannya. Itu siksaan itu didengar oleh Rasulullah, tapi Rasulullah tidak pernah mari kita serang, mari kita bunuh Abu Jahal. Tidak ada perintah-perintah itu. Hanya beberapa ada nanti yaitu kisah memang dibunuh itu. Ya, enggan untuk berperang karena beberapa hal. Satu, menarbiah, ya, menarbiah mendidik kaum muslimin untuk bersabar atas kezaliman yang menimpa mereka. Hal ini dikarenakan mereka tinggal di lingkungan yang keras, di mana penduduknya tidak menerima Islam. Sangat besar permusuhannya. Bahkan bisa jadi mereka akan menemui batas, ya, mereka akan melampaui batas dengan merampas hak-hak kaum muslimin. Ini perlunya strategi berdakwah, ya, menghindari konflik atau fisik. Ya, kalau masih bisa dihindari, hindari. Walaupun sudah banyak korban, walaupun sudah ada yang datang, ya, ke Rasulullah lagi istirahat datang. Ya Rasulullah, ya, kapan pertolongan Allah? Di antara kami ada yang diginikan, cerita. Rasulullah memberi sabar. Umat sebelum kamu ada yang dibelah kepalanya, ada yang disisir dengan sisir besi, ya, di badannya sampai kelihatan tulang-tulangnya. Mana hadis seperti itu. Sabar itu adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan musuh. Musuh boleh punya apa saja, ya, tapi mereka nggak punya kesabaran. Tapi orang Islam mungkin nggak punya selengkap peralatannya seperti musuh, tapi kesabaran bertahan. Ya, peperangan bisa dimenangkan dengan kesabaran prajuritnya. Ada yang sabar berhari-hari di bawah lumpur, itu Kopassus, itu baik luar negeri atau dalam negeri, mempelajari itu. Mengintai orang berbulan-bulan di atas pohon dengan makan yang sedikit, minum, toilet pun seadanya. Itu kesabaran untuk membunuh lawannya. Ya. Bahkan di perang Jepang ada bekas jenderal, mantan jenderal cerita peperangan itu kesabaran. Di antaranya ada intel Jepang nyaru jadi orang gila, bahkan hampir dicurigai oleh Belanda bahwa ini intel ini sebenarnya. Saking ingin dibuktikannya dia sampai makan kotorannya sendiri,
baru bubar, nggak dicurigai lagi, ini orang gila bener ini, bukan intel. Itu pembuktiannya, sabar banget itu. Ya, itu saya dengar ya di interviewnya. Agar tidak melenceng jauh dari tujuan utama dari agama Islam ini, yaitu berdakwah. Hal ini dikarenakan peperangan akan menjadi sebab berubahnya tujuan utama agama Islam. Ya, agama Islam ini kepada peperangan dalam satu tempat dan satu keluarga. Ya kan, Rasulullah berdakwah di Mekah, Mekah tempat kelahirannya. Rasulullah hijrah. Kalau dan Mekah masih dijadikan tempat sentral seluruh agama. Kristen juga mengakui itu. Makanya Abraham cemburu banget dengan Mekah, dengan Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah gara-gara dia bangun gereja, gerejanya malah dibelepetin sama kotoran orang Arab. Marah, murka, akhirnya nyerang Ka'bah di Mekah. Begitu, sudah terkenal dari dulu. Bahkan menyebabkan perselisihan antara seorang dengan, dan di situ keluarga Rasulullah dari Fihir ya, terus banyak itu ya. Kita nanti akan kita udah lewat itu ya. Rasulullah itu punya keluarga Quraisy ya, Fihir yaitu Quraisy, ada Al Harith, ada Ghalib ya, begitu, dan lain-lain seterusnya. Keluarga semua, satu kakeknya lagi begitu. Rasulullah menghindari peperangan seperti itu. C. Usaha Rasulullah SAW dalam merangkul orang-orang yang belum masuk Islam. Ya, Rasulullah berdakwah masih tidak terang-terangan dalam rangka merangkul. Nanti di pelajaran selanjutnya dari Bani ini yang Islam ini, dari Bani ini yang Islam ini, begitu. Ya. Bani Hashim yang Islam ini, karena Rasulullah dari Bani Hashim banyak ya yang masuk Islam. Bani Makhzum karena Abu Jahal musuhnya, rivalnya Rasulullah, sedikit yang masuk Islam, begitu misalkan. D. Bangsa-bangsa Arab saat itu sangat mengagungkan penduduk Mekah. Nah, ingat nih, jika kaum muslimin menyerang kaum penduduk Mekah pada fase ini, maka mereka tidak memiliki dukungan. Bahkan bangsa-bangsa lainnya akan mendukung Quraisy. Penduduk Mekah dihormati, apapun kondisinya, menyembah patungkah dan dihormati. Kalau Rasulullah menyerang penduduk Mekah dari Madinah pada saat itu, internasional masih mendukung kaum Quraisy. Maka Rasulullah nggak dapat dukungan politik, begitu cerdasnya Rasulullah. Ya. 9. Pada fase ini Rasulullah SAW memfokuskan untuk mengukuhkan agama dan akidah kaum muslimin. Jadi fase-fase sembunyi dikukuhkan, ya, akidah kaum muslimin dan keislamannya diajarin benar-benar, begitu. Sehingga mereka akan mampu menghadapi rintangan-rintangan yang ada ke depannya. Seorang yang disiksa itu nggak ada nasihat yang paling bagus kecuali keimanan dia kepada Rabb-nya yang akan memberi dia ganti jannah yang luas. Itu dari mana? Dari ayat Quran, dari Rasulullah. Dia belajar akidah. Nanti jannah luasnya seperti ini. Mungkin kamu disiksa, dipenggal, dicabutin kuku kamu, tapi balasannya itu jannah. Jangan nyerah. Begitu. Ya. Dalam keadaan lemah kita memotivasi diri kita seperti itu juga. Ya, agar tidak mudah nyerah, agar dunia ini memang nggak ada nilainya. Ya, jannah yang kita harapkan, keridhaan Allah. Jangan sampai Allah murka. Ya, mereka musuh Allah murka silahkan, tapi jangan sampai Allah murka. Gitu. Dan ini pelajaran yang agung bagi pemula ya yang ingin berdakwah. Resapi ini agar nanti antum berdakwah mengalami cobaan, antum siap. Oh ya, sirah Rasulullah berdakwah sembunyi-sembunyi, sahabatnya mendapat cobaan seperti ini, begitu. Dan insya Allah antum nggak harus ngalamin sebagaimana yang mereka alami orang-orang beriman. Allah tahu iman antum kayak apa, iman kita kayak apa. Allah tahu kok. Ya tenang aja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebani
ya kita dalam berdakwah, kecuali kemampuan kita. Kalau Allah ingin meningkatkan iman kita dikasih cobaan ini bersabar. Kalau nggak kuat, ya Allah berat sekali, aku merasa nggak kuat. Sudah minta mohon nanti Allah yang ringankan. Ya begitu. Dan menjaga nyawa dalam nomor 6 ini penting. Baik untuk diri kita pribadi, saudara kita, rekan-rekan kita kaum muslimin. Kalau kita bertindak habis gitu, keluarga kita ditangkap, ini nggak benar, ini khawarij nih. Bom sana bom sini, habis gitu dakwanya khawarij nih. Dia geram dengan Amerika, dia hancurin fasilitas Amerika di sini. Akhirnya keluarganya sengsara, dia sendiri ya kabur-kaburan, muslim ada yang kena. Nggak benar, ini bukan dakwah yang benar. Ya, nggak boleh. Kecuali perang, seperti Iran perang sama Amerika atau sama Palestina, itu perang beda. Kalau keadaan zaman aman kayak gini nggak boleh kita bunuhin orang Amerika. Mereka datang pakai visa. Visa itu perjanjian. Sebagaimana kita pergi ke luar negeri, mau nggak kita dibantai di sana? Nggak mau. Itu perjanjian internasional. Ya, begitu. Mereka yang masuk ke sini atas perlindungan negara Indonesia. Negara Indonesia apa? Mayoritas Islam. Pemimpinnya apa? Pemimpinnya orang Islam. Sudah, dia dilindungi, nggak boleh kita ganggu. Ini khawarij dulu seperti itu. Main bom, akhirnya kabur. Kenapa? Kita nggak boleh membunuh manusia tanpa alasan. Ya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan wa jazaohu jahannam. Kalau dia orang beriman, ya, maka sengaja dia bunuh, maka balasannya ialah jahannam. Itu kalau yang beriman. Kalau orang lain, ya nggak boleh, walau tanpa alasan yang jelas. Banyak itu, ya karena itu termasuk dosa-dosa besar. Ya, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang menghancurkan kalian. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Makan harta riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh berzina wanita mukminah yang tidak tahu menahu serta terjaga kehormatannya. Jadi jangan mengharap perang juga. Sebentar-bentar, mari kita perang lawan Amerika. Ini jangan seperti itu jadi rakyat. Nanti kalau udah perang yang susah kita juga. Ya. Dan kalau udah perang lari dari peperang itu dosa besar, ini nomor 6. Begitu. Jadi ya, dosa besar adalah syiriku billah, ya, wa sihar, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq. Illa bil haq, bunuh orang enggak boleh kecuali bil haq, qisas. Dia bunuh keluarga kita nanti dikisas. Ya, begitu. Dia berzina, dirajam dan lain-lain. Ya. Dan jiwa ini dijaga oleh Allah. Ya, salah satu hal yang harus dijaga, akal dan jiwa. Kalau membunuh orang beriman, ya, akan kekal dalam jalan Allah murka, kekal di dalamnya. Kekalnya gimana? Sama dengan orang kafir? Tidak. Sudah Allah bilang kekal. Apakah dia jadi kafir? Tidak. Kalau sudah kafir beda lagi. Artinya lama. Wallahu alam sampai kapan. Kalau dia bukan orang kafir, jangan kita bilang sama itu kafir, dari dalil ini jadi kafir. Tidak boleh. Ya, gitu. Artinya Rasulullah sangat menjaga pertumpahan darah baik di pihak kaum muslimin atau di pihak lain. Oleh sebab itu, seluruh gerakan haroki yang memudahkan penumpahan darah hindari. Tadi itu gejalanya bukan apa, indikasinya adalah ngajinya sembunyi-sembunyi, ustadznya juga, kitabnya juga nggak mau diketahui di masjid seperti ini, ya. Pondoknya juga pakai ya atribut-atribut yang aneh-aneh, ya. Jangan, itu namanya khawarij.
Ya. Di sini jelaskan, sedangkan metode dakwah Khawarij adalah dengan melakukan pembunuhan terhadap manusia, menumpahkan darah, mengkafirkan, memecah belah persatuan, menghancurkan kesatuan kaum muslimin, yang kesemuanya jelas perbuatan yang amat hina dan diada-adakan. Ya, ini nasihat dari seorang ustadz dalam tulisannya. Sebab itu hati-hati adik-adik anakku sekalian, jangan sampai terjerat dengan kalimat Quran dan Sunnah tapi yang membawakannya syaitan, berbentuk manusia, berbentuk ustadz, berbentuk ulama. Hati-hati ya. Ini zaman fitnah, medsos. Ya, saya pernah didatangi oleh satu keluarga yang anaknya terlibat ISIS, bayatnya dari online, dinikahkan dengan pelaku pemboman Sarinah. Dia ngadu ke saya. Ya, bagaimana menasihati ini? Susah kalau udah nikah, apalagi dijadikan transfer uang, pembiayaan, pendanaan, pemboman. Saya bilang, nasihatin anak bapak, kenapa dia nggak datang sini? Dia tahu Ustadz sudah bukan JI lagi. Dia udah tahu itu. Nggak mau dia jumpa Ustadz. Oh ya nggak apa-apa. Tapi nasihatkan, kalau memang nggak bisa dinasihatin, laporin, karena dia akan memberatkan. Laporin ke polisi, tapi pesan polisi ini anak saya jangan ya dipukulin atau disiksa, karena dia akan merembet kemana-mana itu. Ya, dakwah tapi membunuh orang, nggak ada. Dakwah Rasulullah tuh indah sekali. Kalau jangan mengharap musuh, tapi kalau sudah berhadapan musuh jangan lari. Kita doanya jangan mudah-mudahan perang. Kalau orang Khawarij itu sering sekali situasi kacau. Ini pengakuan langsung pelaku. Wah, ini Indonesia biar kacau sehingga kita bisa beli senjata atau dapatkan senjata dengan mudah. Seperti konflik di Afghan, ya di mana-mana. Mereka ingin bikin negara ini kacau sehingga tidak ada hukum. Padahal kemarin ada Ustadz Badru di grup menulis, ada ulama tulisannya bagus secara makna saja. Kalau bisa saya hadirkan di sini, tapi nggak, susah kayaknya menghadirkannya, saya lupa. Ya, hidup di negeri yang pemerintahnya zalim bertahun-tahun lebih baik daripada hidup satu hari di bawah kekacauan gak ada pemimpinnya. Ya, begitu. Kita ini mungkin kita ini contoh lah, hidup dalam ketidaktuan pemimpinnya nggak paham Islam. Itu lebih baik daripada ini kacau, pemimpin digulingkan, belum ada pemimpin. Itu seperti rumah yang runtuh. Yang tadinya ada lampu, ada pembersihnya, walaupun mungkin orangnya kurang baik, ya, tapi begitu rumah nggak ada pemiliknya atau nggak ada tuannya, itu mati lampunya, keluar tuh kala jengking, ular, semua yang bersembunyi tinggal di rumah itu. Coba aja lihat rumah kosong. Nah, masuk rumah kosong, itu binatang apa aja ada. Tapi rumah, walaupun yang isi orang kafir, bersih, cahaya terang, begitu. Ini negara yang tidak ada kepemimpinnya, karena digulingkan, ya akan hancur. Perampok, begal, bebas. Jangankan tidak ada pemimpinnya. Syekh Dr. Bilal Philip pernah cerita tentang keburukan mental masyarakatnya, Amerika atau Kanada. Dia bilang di sana pernah mati lampu beberapa jam, seluruh negeri. Itu apa tindakan masyarakat yang biasa ini, yang nggak ada iman, merampok, menjarah, padahal cuma beberapa jam mati lampu. Apalagi perang. Mereka ngambil ke supermarket, pecahin kaca, ngambil begitu saja. Polisi nggak bisa ngatur karena mati lampu, lumpuh. Itu satu malam atau berapa malam saja. Nah, Indonesia pernah kayak gitu, demonstrasi hancur. Ya, toko-toko dibakar, orang yang dari dalamnya dibakar. Kita nggak ingin seperti itu. Ya, ini akan mengakibatkan pembunuhan massal. Kita berdoa agar Allah memberi hidayah pada kita, pada pemimpin kita, pada masyarakat. Ya, kita sehingga kita hidup damai, bisa sholat, bisa ngaji, bisa menempuh cita-cita kita dengan tenang. Wallahu a'lam.
Ya, kalau yang kesembilan kuat akidah. Ya, silakan dibaca Syekh Saleh bin Fauzan Al Fauzan, ada artikel bagus. Ya, bahwa kuat bukan kekuatan fisik saja. Betapa lemahnya Ammar bin Yasir, Bilal dan lain-lain. Tapi dia keimanan, akidahnya yang kuat. Dimana ngomong ahad, nggak banyak ayat, nggak ada keluar dari ayat dari seorang Bilal, ya seorang budak yang nggak sempat belajar dari Rasulullah, ya intensif seperti Abu Hurairah, ya belajarnya sederhana, ahad tapi gema suaranya waktu disiksa sampai kita dan sampai hari kiamat nanti, sampai di akhirat kelak, ya mudah-mudahan kita bisa jumpa dengan seorang Bilal, ya radhiyallahu anhu, yang terompahnya terdengar di jannah, ya sampai Rasulullah heran, ya begitu. Dalam kuatkan akidah, makanya Syekh menasihatkan, ya bahwa seorang muslim memiliki akidah yang benar, maka amal ibadahnya pun menjadi benar. Sebab akidah yang benar akan mendorongnya melakukan amal saleh dan mengarahkannya kepada nilai-nilai kebaikan dan perbuatan terpuji. Akidah ini sumber. Kalau akidahnya rusak, jadi kiai melecehkan, ya santrinya dengan mudah. Akidah yang kuat juga bisa, tapi tidak umum. Orang akidah yang kuat biasanya akhlaknya baik. Dia malu pada Allah. Dia dengan akidahnya yang benar ini, dia terbimbing bahwa Allah memantauinya, akan menyiksanya, akan menanyakan, ya begitu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Seorang ketua pondok, pemilik pondok dan lain-lain tidak semena-mena terhadap santrinya, karena dia tahu dia diawasi oleh Allah. Akidahnya membawa itu, ya akidahnya menjadi akhlak. Buah dari akidah yang benar adalah akhlak yang benar, berani, siap berkorban dan lain-lain. Wallahu alam. Saya tutup sampai sini, insyaallah. Kita lanjutkan di lain masa, insyaallah, jika panjang umur dan sehat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.